mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melaksanakan PPL rutin di SMK Miftahul Huda, Bumi Harjo pada tanggal 4 Maret 2024 pada mata pelajaran fisika materi pemanasan global. Mari ikuti video pembelajaran saya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu. Ibu absen ya. Satu, apa Olin? Kolin? Arum? Dwi? Fadli? Sherly? Ivaldi? Niva? Muskil? Aska? Kolbi? Hasan? Anton? Ayun? Aida? Oke, ada semua ya. Baik, sebelum mengalami pembelajaran, kita seperti biasa ya, melakukan yang namanya ice breaking. Silakan berdiri semua. Ya, fungsinya ice breaking ini untuk memotivasi kita semua dalam belajar ya, melatih kefokusan kalian atau konsentrasi kalian. Oke, mulai ya. Semangat pagi. Asik, yes. Oke ya, bisa semua. Kita lanjutkan ya, ice breaking yang kedua. Ini pakai nama-nama hewan ya, yaitu gajah dan semut. Kalau saya bilang gajah itu besar, kalian jawab seperti ini ya, sambil tangannya digerakkan. Gajah itu besar, semut itu kecil. Gajah itu besar, semut itu kecil. Bisa semua ya, nanti seperti itu ya. Nanti ketahuan yang enggak benar-benar fokus pasti enggak pas ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah ingat semua kalau gajah itu besar ya, semut itu Kecil. Oke, gajah itu Besar, semut itu kecil. gajah itu Besar, semut itu kecil. semut itu Kecil. gajah itu Besar, gajah itu besar. Oke, bisa semua ya. Sekarang saya ini ya. Kalau saya bilang misalnya gajah itu, kalian tetap ngomong besar, tapi gerakan tangannya seperti ini. Ya. Gajah itu besar, semut itu kecil. Jadi kebalikannya ya. Konsentrasi semua bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita coba lagi ya. Gajah itu Besar, semut itu kecil. gajah itu Besar, gajah itu besar. semut itu Kecil. semut itu Kecil. Oke, sudah konsen semua ya. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kegiatan kita yaitu mengenai materi pemanasan global ya. Kalian perhatikan di sini. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan dengan benar ya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis terjadinya pemanasan global dengan baik. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi solusi dalam mengatasi pemanasan global, ya.
Jadi di sini ada beberapa fakta perubahan lingkungan. Pasti kalian tidak asing lagi ya yang mengenai apa fakta perubahan lingkungan. Yang pertama, biasanya menjaga kelestarian ini menjadi salah satu tugas wajib setiap manusia. Jadi tugas kita harus bisa merawatnya dengan baik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada apa saja di situ? Perhatikan, faktor manusia dan faktor alam. Jadi terjadinya perubahan itu disebabkan oleh faktor manusia dan faktor dari alam itu sendiri. Ya. Selanjutnya, beberapa aktivitas manusia yang bisa mempengaruhi perubahan lingkungan, yaitu apa saja? Penebangan, terus selanjutnya dan lainnya. Kalau faktor alam, apa saja biasanya? Bencana alam. Biasanya bencana alam itu berupa apa saja? Terus apa lagi? Dan yang lainnya, pastinya banyak lagi ya, seperti longsor ya. Itu juga salah satu faktor dari alam itu sendiri. Apalagi sekarang musimnya musim penghujan. Jadi sangat rentan sekali daerah-daerah yang bisa mengalami banjir. Nah, yang pertama mengenal perubahan lingkungan ya. Apa sih yang menjadi lingkungan atau sumber itu sendiri? Yaitu sumber dari alam, baik berupa fisik, biologis dan non biologis. Contohnya apa saja penyebabnya? Kalau faktor perubahan lingkungan, yaitu karena faktor manusia. Contohnya apa? Beragam aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak sekali contohnya, yaitu tadi ya, seperti penambangan ya, apalagi pembangunan rumah ya, penambangan emas ya, penambangan batu bara, itu sangat mempengaruhi ya faktor dari faktor dari manusia itu sendiri. Selanjutnya faktor alam. Kalau faktor alam itu berarti dihasilkan dari perubahan lingkungannya itu sendiri, yaitu selain faktor manusia ada faktor alam ya. Contohnya apa saja? Ada beberapa faktor alam yang menjadi penyebab perubahan lingkungan. Ada apa? Terus gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, kemarau, dan lain sebagainya. Nah, apalagi di Indonesia ya, banyaknya gunung yang meletus, itu juga salah satu faktor penyebab perubahan daripada lingkungan. Seperti gunung apa yang pernah meletus? Gunung Krakatau, gunung yang Semeru ya. Itu. Selanjutnya ini contohnya perubahan lingkungan itu sendiri, kenaikan muka air laut ya, terlihat nyata. Nih, kalian bisa lihat di situ. Itu apa? Contoh perubahan lingkungan, contohnya pada apa itu? Perairan Aceh mulai dari 1,3 mm atau tahun per tahun ya, menjadi 1,8 mm ini naiknya per tahun. Kalau 25 tahun terakhir, dalam waktu 25 terakhir itu naiknya berapa sendiri itu? 1,3 menjadi 1,8, berarti 3 mm per tahun. Nih, aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan ya. Jadi di situ pemanasan global atau global warming ya, merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Terjadinya pemanasan global dapat dipengaruhi oleh apa saja? Apa saja itu? Aktivitas manusia ya. Nah, itu contoh-contohnya. Ada yang kedua apa saja itu? Meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung GVC ya. Ini juga seperti AC ya. Seperti apa lagi? Banyak ya contohnya. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Jadi sebelumnya sudah sesuai kelompok ya. Satu kelompok
kemarin yang sudah dibentuk ya, 5 orang minimal ya, 5 orang. Jadi kita nanti akan mengerjakan lembar LKPD dan melakukan percobaan sederhana mengenai pemanasan global. Silakan ketua kelompoknya maju. Silakan, alat dan bahan semuanya sudah disiapkan? Ya. Untuk gelas yang satunya silakan di ini ya. Yang satunya tertutup, yang satunya tidak. Silakan. Yang satunya tertutup dan satunya tidak. Dan semuanya dikasih air. Silakan dikasih air ya. Silakan dikasih air satunya. Jadi ada 2 gelas ya. Ada 2 gelas. Silakan dituangkan. Jadi kegiatan kita ya sesuai LKPD kalian lakukan ya. Untuk gelas yang ini, yang pertama ini simulasinya ya. Nanti dijemur di luar ya. Dijemur di luar. Nanti perwakilan saja ya, berapa siswa seperti itu ya, satu aja nggak apa-apa. Semuanya dijemur nanti setelah 15 menit. Setelah 15 menit kita lihat lagi ya hasilnya seperti apa. Belum. Nah itu nanti memenuhi ini ya, asapnya itu memenuhi sampai memenuhi botolnya. Nanti kalau sudah ya warnanya menjadi kuning kehitaman ya, berarti itu sangat jelas sekali perubahannya bahwa pemanasan global itu memang benar-benar ada yang dihasilkan dari asap ya. Asap kendaraan pun juga termasuk penyumbang dari pemanasan global ya. Makanya kalian jangan banyak merokok. Yang rokok harus dikurangi. Ini efeknya ya. Jadi di sini kelihatan sekali nah hasilnya ya. Apalagi ini masuk ke paru-paru kalian ya kalau merokok. Ini baru satu batang ya. Kalau misalkan di batang kan bisa kalian ya. Bakar ya. Coba silakan diambil perwakilan saja. Langsung dibalak ya. Nanti biar ini. Silakan perhatikan. Di situ perhatikan untuk yang ditutup dengan plastik. Ada apanya di situ? Ada uapnya ya. Dan kondisi sendok lebih panas apa biasa saja yang ditutup dengan plastik? Lebih panas. Oke. Kalau yang enggak ditutup plastik kurang panasnya ya. Jadi pemanasan global itu sebenarnya banyak sekali contohnya. Perhatikan di sini ya. Ini ada uapnya ya. Jadi kalau yang ditutup arti
Artinya ya, karena kena sinar matahari ya. Jadi sinar matahari itu sebenarnya kalau sudah masuk atau ada di bumi itu dipantulkan kembali. Karena di sini cahaya yang masuk atau panas yang masuk tidak bisa keluar lagi ya, atau tertahan dalam plastik. Artinya apa? Artinya berarti di sini terjadi pemanasan global ya, seperti halnya pemanasan global yang ada di atmosfer bumi ya. Jadi tidak bisa keluar dari atmosfer itu sendiri. Jadi ada di dalam sekitar bumi, tidak bisa dipantulkan kembali. Dibuktikan dengan banyaknya uap yang ada di dalam dan sendoknya lebih panas ya. Semuanya bisa dibuktikan? Bisa terbukti apa enggak? Bisa. Oke, bisa ya. Sekarang silakan diisi di LKPD ya. Kalau kesimpulan tadi, Bu? Kesimpulan di bawah, taruh di sini kalau kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Untuk LKPD-nya, itu kan ada LKPD-nya, dilihat, dibaca ya. Silakan kerjasama dengan kelompoknya untuk menjawab dari dua percobaan itu yang ada di lembar LKPD. Oke, kalau sudah semua, silakan salah satu kelompok maju di depan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat rata-rata atmosfer laut dan daratan. Berikut ulasannya yang akan dibacakan oleh teman kami. Jadi, kita dapat membuktikan bahwa pemanasan global dapat dilakukan pada percobaan rokok yang dimasukkan dalam botol. Selain itu juga, banyak sekali pemanasan global yang ada di lingkungan sekitar yang tidak kita sadari, seperti pembuangan sampah, pembakaran hutan, dan pembangunan rumah. Setelah kami mempresentasikan sebuah pemanasan global, mungkin ada masing-masing kelompok yang akan bertanya. Silakan. Kelompok yang lainnya mungkin ada yang bertanya. Saya berasal dari kelompok 3 akan bertanya dengan kelompok 2. Ya. Berikan contoh pemanasan global yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pembakaran sampah, polusi metan oleh peternakan, dan asap kendaraan bermotor. Bagaimana? Ya, Mungkin ada yang menambahkan dari kelompok lain contohnya, ya, contoh dari pemanasan global yang disebabkan oleh manusia, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Duduk kalau nggak ada. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Agus. Oke, satu lagi ya. Kelompok berapa yang sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, di sini saya akan menyimpulkan dari percobaan yang telah kami lakukan, yaitu bahwa pemanasan global atau sering disebut dengan global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Terjadinya pemanasan global itu juga dapat dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia maupun aktivitas alam itu sendiri ataupun alamiah. Aktivitas manusia yang diperkirakan berkontribusi pada kenaikan suhu bumi,
antara lain aktivitas yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, ya, atau sering kita singkat dengan GRK, maupun aktivitas yang mempercepat terjadinya penipisan lapisan ozon. Itu. Kemudian kenaikan suhu permukaan bumi akibat adanya peningkatan gas rumah kaca tersebut di atmosfer akan mempengaruhi pola radiasi matahari, khususnya gelombang panjang. Ada yang mau bertanya? Silakan, ataupun yang menanggapi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa solusi dalam mengatasi pemanasan global? Ya, solusinya untuk Caranya adalah: 1. Gunakan transportasi umum dan sepeda. 2. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CVC. 3. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. 4. Hemat air. 5. Baik, cukup sekian kesimpulan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih aku. Jadi ini ada lembar evaluasi, tolong dikerjakan masing-masing ya. Namanya jangan sampai lupa, dikerjakan sendiri ya. Yang sudah silakan dikumpul kita. Marilah kita simpulkan ya. Tugas kita itu harus apa? Harus lebih cermat lagi memilih alat transportasi ya, alat-alat apa elektronik yang kita gunakan sehari-hari seminimal mungkin ya, jangan berlebihan. Jadi semua ada aturannya, jadi jangan berlebihan. Jadi ini selanjutnya ada lembar refleksi. Apakah kalian menyukai pelajaran fisika? Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Apakah ada hal menarik ataupun berbeda dengan mata pelajaran yang sebelumnya? Ya. Silakan ini nanti diisi ya lembar refleksinya. Dicentang-centang saja ya. Masih semangat? Masih. Ya, ya, untuk mengembalikan mood kalian ya, maka harus ada yang namanya motivasi di dalam diri kita sendiri ya. Tepuk tangan 1, tangan 2, 3. Satu kali ini harus benar semua ya. Dengarkan dulu ya, biar kompak. Tepuk 5 3 kali. Sudah ya. Sudah semangat lagi, silakan bekerja. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ya, kegiatan pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa ya, dan yang pastinya menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa sukses. Jadi sampai di sini dulu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.